Shalom. Shalom Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa nggih. Kita disambut pagi ini dengan hujan berkat dari Tuhan, dan kita boleh berkenan datang dalam hadirat Tuhan, baik jemaat yang ada di gereja maupun di rumah masing-masing, karena tidak mengurangi kekhidmatan kita untuk masuk dalam ibadah hari Minggu ini. Mari kita bersatu sejenak, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan yang kudus. Mari kita awali ibadah pada hari Minggu ini, bakti kita kepada Tuhan, bahwa kasih Tuhan sudah melimpah bagi kita. Kami undang sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan. Pujian menikmati kasih mengawali kita masuk dalam hadirat Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Kasih dan indahnya hadirat-Mu. hadirat-Mu Tuhan, kami rasa hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu. saat ini, saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan
menikmati kasih dan indahnya anugerah-Mu. Menikmati Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu. Yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa ingin memelihara diri menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Tuhan kami Yesus Kristus, selamat pagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu sepanjang malam, bahkan pagi ini Tuhan. Engkau panggil kami untuk kami boleh berbakti, beribadah, menaikkan syukur pujian kami yang tiada terkira kepadamu Tuhan Allah kami. Tuhan Yesus Kristus, izinkan kami dan layakkanlah kami Tuhan. Kami sadar kami ini adalah debu, penuh dengan keterbatasan dan dosa. Kiranya Engkau mengkuduskan dengan hadirat-Mu yang penuh dengan kesucian. Melayakkan kami Tuhan untuk memberikan hormat pujian yang tertinggi, bahkan kerendahan hati kami sebagai pujian yang harum bagi Engkau di tahta-Mu di surga yang baka. Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir nanti. Bahkan Engkau bungkus dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu ini menguatkan iman dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati kami semuanya, baik yang ada di gedung gereja ini maupun yang ada di rumah. Biarlah kami bersatu hati menyembah Tuhan dan memberikan pujian dan hormat yang tertinggi bagi Allah kami. Bahkan izinkan kami nanti menggumuli tema kami untuk meninggalkan kehidupan lama kami. Inilah Tuhan doa kami, syukur kami, penyerahan kami. Kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Allah kami satu-satunya hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Dipersilakan jemaat duduk kembali. Sekali lagi kami ucapkan selamat datang, selamat hari Minggu, selamat beribadah di hari Minggu yang ketiga di bulan Januari di tahun 2022. Tidak terasa kita sudah 23 hari sampai hari ini, penyertaan Tuhan yang luar biasa. Dari pandemi, di tengah pandemi dan semuanya, Tuhan boleh izinkan kita memasuki hari demi hari oleh karena penyertaan Tuhan. Mari kita agungkan nama Tuhan kita. Nyanyian pujian 103, Atas Bumi yang Indah. Kita akan nyanyikan semua bait penuh dengan rasa syukur.
Ayat yang ketiga. Atas kasih-Nya arah yang mengikat manusia, atas sana dan sopan dalam surga dan dunia. Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. Ayat yang terakhir. Atas gereja di dunia yang memancarkan kasih, yang di seluruh dunia terus memberi korban murni. Tuhan kami ucapkan syukur tak Tuhan kami ucapkan syukur tak terlukiskan. syukur kita yang tidak terlukiskan. Demikian juga Tuhan mengajari kita untuk berdoa. Mari kami undang sekali lagi sidang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan doa dan syukur kita, doa Bapa kami. Hitungan ketiga kita akan mulai. Doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Sidang jemaat yang terkasih, tiba saatnya kita akan menerima berkat firman Tuhan, berkat rohani yang akan memuaskan dahaga rohani kita, bagaikan air mengalir yang menyegarkan tubuh iman kita, menguatkan kerohanian kita bersama. Hanya dekat kasih-Mu Bapa mempersiapkan kita, mempersiapkan hati kita menjadi tanah yang subur. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku tenang. Kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku
Tuhan, inilah yang kami tahu, Engkau mengenal hati. Jauh melebihi semuanya. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Kepada hambanya, Bapak Subuman, kami berserah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, mari kita akan bersama-sama untuk mendukung doa kita kepada Ibu Ningrum yang saat ini berada di rumah sakit dan belum sadar. Katanya dokter sudah angkat tangan ya. Kalau kita akan mendukung bersama nih, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah, kami percaya kuasa Tuhan akan dinyatakan. Tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Mari kita dukung bersama saudara kita kekasih Ibu Ningrum, supaya hari ini dia akan sadar dan disembuhkan oleh Tuhan. Mujizat akan terjadi oleh karena kita senantiasa berserah diri. Mari kita akan dukung dalam doa. Tuhan Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah dan puji di dalam Yesus Kristus. Pagi ini Tuhan kami berdoa khusus untuk Ibu Ningrum, di mana saat ini mengalami sakit yang ada di rumah sakit UGM. Saat ini dia belum sadar Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rencana yang terbaik bagi ibu ini. Biarlah akan segera sadar dan sehat pulih kembali seperti sedia kala. Kami percaya mujizat Tuhan akan terjadi dan Kau nyatakan melalui ibu. Ia sangat setia kepada Tuhan. Oleh karena itu Tuhan kami mohon kepadamu ya Tuhan. Secara manusiawi
dokter sudah angkat tangan. Namun kami tetap tidak menyerah kepada Tuhan. Engkau adalah Allah yang punya kuasa, sanggup menyembuhkan segalanya, segala penyakit apapun yang dialami. Sehingga Tuhan kami percaya itu, bahwa mujizat-Mu tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Engkau adalah Allah satu-satunya yang kami andalkan dalam hidup kami. Allah yang sanggup menolong, sehingga akan menjadikan kesaksian yang hidup bagi orang banyak. Oleh karena mujizat Tuhan, banyak mereka disembuhkan, terlebih Ibu Ningrum, sehingga saat ini kami mohon kepadamu ya Bapa, kiranya Allah yang akan campur tangan, Tuhan akan terus memimpin keluarga, mungkin dalam keluarga merasa panik dan khawatir, namun kami percaya di dalam Yesus Kristus ada kemenangan, ada kuasa, dan mujizat-Mu akan terjadi. Roh Kudus akan Kau curahkan Tuhan, sehingga pada saat ini Ibu Ningrum akan segera pulih dan akan sadar kembali, sehingga pulih bersama dengan kami untuk beribadah dan memuji Tuhan. Bapa yang ada di surga, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puji dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami mohon kepadamu ya Bapa, dengan kerendahan hati kami, sehingga Tuhan akan menyatakan mujizat-Mu, sehingga Ibu Ningrum hari ini akan sadar dan pulih kembali, walaupun dokter sudah menyerah. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau sangat kami harapkan, Engkau yang menjadi andalan hidup kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, doa syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa. Ampuni kami segala dosa dan kekurangan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, baik yang ada di gereja maupun rumah nih, yang sudah mendukung Ibu ini. Kami percaya mujizat akan terjadi dan Tuhan akan menolong Ibu ini. Saya akan terus dukung. Mari kita akan masuk dalam ibadah kita nih, untuk bersama belajar akan firman Tuhan yang diambil dari Ibrani 12 ayat 1-3. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam gelanggang pertandingan, semua peserta diwajibkan untuk mentaati atau aturan yang berlaku. Bila mereka tidak mentaati atau melanggar, tentu akan kena yang disebut dikualifikasi, atau dia akan gagal untuk mengikutinya. Saudara, untuk menuju iman yang sempurna, saudara, mata kita harus tertuju pada Yesus. Walaupun banyak rintangan dan tantangan yang harus kita hadapi, namun kita harus tetap menghadapinya, karena itu ada suatu beban yang harus kita tinggalkan atau tanggalkan dalam kehidupan kita ini. Pertanyaannya, apa yang harus kita tinggalkan atau tanggalkan yang menghalangi dan merintangi hidup kita untuk menuju kepada kehidupan yang sudah Tuhan sediakan? Ada dua hal nanti yang akan kita sampaikan. Jadi kita tema bulan ini sudah ada di situ, bersedia meninggalkan hidup lama. Nah, pagi ini kita akan memberikan judul perlombaan untuk meraih kemenangan iman. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tidaklah mudah kita untuk meraih kemenangan iman kita. Tentu banyak hal yang harus kita lalui dan lewati dalam hidup ini. Yang pertama tentunya ada beban hidup yang harus kita tanggalkan dan tinggalkan dalam kehidupan atau dalam sifat-sifat hidup kita ini. Kalau kita lihat dalam 1 Korintus 9 ayat 24-26 ini jelas sekali. Mari kita akan buka, dan ayat ini akan memberikan menolong saudara dan saya. Kami akan bacakan 1 Korintus 9 ayat 24 nih sampai 26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa
hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini sangat jelas sekali dalam ayat ini, bahwa segala sesuatu yang bukan bagiannya harus kita tanggalkan atau kita tinggalkan, karena itu adalah suatu pekerjaan yang sia-sia. Nah, suatu contoh di sini diberikan contoh adalah seorang pelari ini, atlet. Tentu saja dia mempunyai suatu tujuan bahwa dia akan ingin menang dalam perlombaan itu. Dan yang dinyatakan menang dapat jadi adalah satu orang nih, jadi tidak mungkin tidak dua nih. Nomor satu harus satu orang nih. Dan itu dinyatakan oleh panitia dia menang nih, karena bisa sampai kepada finish. Kalau seorang atlet tadi atau pelari, dia tidak fokus pada larinya ke depan, atau bahkan mereka hanya menoleh ke belakang atau menoleh ke kanan kiri, bahkan menoleh ke belakang. Saya yakin itu tidak akan bisa fokus tidak bisa berkonsentrasi, bahkan itu akan mengalami kegagalan. Karena itu otomatis dia sudah meremehkan lawan karena itu lawannya masih jauh, kadang-kadang dia terus hanya seenaknya saja tanpa fokus. Nah, Saudara, firman Tuhan juga katakan bahwa setiap orang yang membajak apabila menoleh ke belakang, mereka tidak layak untuk kerajaan surga. Ini dalam Lukas 9 ayat 62. Saudara yang dikasihi Tuhan, janganlah kita untuk melakukan sesuatu yang sia-sia dalam hidup ini. Karena ada beban yang harus saudara hadapi, dan itu pun harus kita tanggalkan dalam hidup ini. Ada beberapa sifat yang harus kita ketahui dalam hidup ini yang merupakan beban hidup. Kemudian contoh lain adalah seorang petinju. Seorang petinju kalau mendapat poin nilai, mereka harus kena sasaran. Paling harus di muka nih. Kalau mereka hanya menghantam atau memukul perut dan sebagainya yang lain, itu tidak akan dapat poin. Karena tidak fokus nih. Itu artinya dia sudah capek, bahkan tidak mendapat poin. Artinya dia melakukan suatu pekerjaan yang sia-sia, yang tentunya tidak akan mendapat poin, sehingga tidak akan dinyatakan menang. Karena apa? Itu suatu pekerjaan yang sia-sia. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, untuk meraih kemenangan iman, kita harus menguasai diri kita. Nih dalam Korintus tadi sudah dijelaskan, harus menguasai dirinya dalam segala hal, supaya untuk memperoleh mahkota abadi. Nah ini saudara nih. Jadi kita harus bisa menguasai diri kita sendiri ini. Tentunya dengan ucapan kita nih. Ada sifat-sifat yang mengganggu kita nih, yang harusnya saudara dan saya akan meraih kemenangan nih, tetapi ada sifat yang harus kita tanggalkan. Yang pertama tentunya ada sifat keegoisan nih. Nah, itu sifat yang melekat pada diri kita sebagai manusiawi, itu harus kita tanggalkan, lepaskan dalam kehidupan kita. Itu beban saudara. Kalau saudara akan memperoleh mahkota kehidupan, mahkota yang dijanjikan Tuhan, tentunya itu harus dilepaskan. Karena keegoisan itu sesuatu yang juga hanya mementingkan diri kita sendiri.
merasa kita benar dan sebagainya. Nah itulah seperti itu, sifat itu harus ditanggalkan saudara. Kalau saudara ingin memperoleh kemenangan iman, itu harus fokus, harus tertuju kepada Yesus, dan kita bisa menguasai diri kita. Yang kedua, sifat yang harus kita tinggalkan atau tanggalkan adalah keakuan. Nah ini kadang-kadang orang itu sering menonjolkan diri kita daripada menonjolkan Yesus. Nah itu sadar ataupun tidak sadar, secara manusiawi orang itu selalu apa? Yang ditonjolkan diri kita sendiri. Itu pasti gitu. Diakui ataupun tidak diakui, itu pasti menonjolkan diri kita sendiri. Ya, aku yang paling baik, gitu. Aku yang paling benar, dan sebagainya. Itu banyak hal yang kita dapatkan. Nah, sifat seperti itulah yang harus kita lepaskan dalam hidup kita. Tinggalkan itu, karena itu termasuk dalam kehidupan lama. Karena kita di dalam Yesus adalah ciptaan baru, artinya kita harus hidup baru. Sifat seperti itu harus kita lepaskan. Jangan melekat, karena itu akan mengganggu kita, akan menghambat dalam saudara-saudara untuk meraih kemenangan, yaitu hidup abadi. Ada lagi sifat kesombongan. Nah ini sifat kesombongan ini juga tidak kalah penting juga. Sering saudara kesombongan, mungkin kita bisa lupa, bisa atau disengaja, atau itulah sifat kesombongan yang harus kita tanggalkan. Suatu contoh ini saya sering melihat olahraga waktu Indonesia dengan Thailand itu supporter sebelum bertanding saja sudah mengatakan kita akan menang 1-0, bisa mengalahkan Thailand. Ternyata apa saudara? Karena kesombongan sudah seolah-olah sudah pasti, ternyata kalah saudara. Itulah saudara. Karena apa? Kesombongan adalah awal kejatuhan. Kalau kita sombong, tentu itu suatu awal kejatuhan kita. Karena Tuhan katakan kesombongan itu adalah musuh Tuhan. Kalau saudara sombong artinya menjadi musuh Tuhan, tetapi akan menjadi teman kuasa kegelapan. Hati-hati saudara, kesombongan sering muncul dalam diri kita sendiri. Baik dalam keluarga kita, sering kita menyombongkan anak kita yang mungkin keluarga, saudara dan sebagainya. Tinggalkan semuanya itu, karena itu awal kejatuhan. Dan kita tidak akan memperoleh yang disebut hidup abadi yang Tuhan sediakan. Saya tersalut dengan Pak Jokowi ini sebagai presiden yang mereka itu tidak banyak ngomong, tetapi dia itu banyak bekerja. Nah, seharusnya orang-orang yang percaya pada Yesus untuk meraih kemenangan, kita harus sebaiknya banyak bekerja daripada banyak ngomong tapi tidak ada hasilnya. Nah itu saya pikir Pak Jokowi itu juga ambil dari firman Tuhan gitu. Jadi mungkin difitnah, mungkin dicaci maki dan sebagainya, dia tidak pernah membaca. Termasuk anaknya yang baru saja dianggap korupsi dan sebagainya. Tapi dia enak aja kalau salah ya biarlah saya ditangkap dan sebagainya. Dia dengan rendah hatinya, dia tidak sombong. Artinya bahwa sifat ini harus kita lepaskan dan kita tanggalkan. Lebih saudara sebagai orang percaya, seharusnya kita lebih banyak berbuat sesuatu daripada banyak bicara. Orang akan merasakan dan menjadi berkat bagi orang lain kalau kita banyak berbuat sesuatu daripada banyak ngomong. Orang yang banyak ngomong itu biasanya sedikit apa yang dilakukan. Marilah kita ajak saudara dan saya untuk tinggalkan kesombongan ini dalam hidup kita. Karena di dalam firman Tuhan itu tidak diperkenankan
Karena kesombongan adalah awal kejatuhan kita dan menjadi musuh Tuhan. Yang terakhir juga adalah beban yang harus kita tinggalkan adalah kebiasaan buruk. Sering saudara dan saya, sadar ataupun tidak sadar, dalam setiap ucapan dengan teman dan sebagainya, kadang-kadang kita guyon ya, dengan ucapan-ucapan yang bisa dikatakan deludur gitu. Tetapi kita tidak menyadari, itu kebiasaan buruk saudara. Tinggalkan itu dan tanggalkan. Mungkin dengan siapapun juga nih, kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus kita lepaskan. Banyak hal nih yang harus kita tinggalkan mengenai kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Karena kebiasaan buruk itulah tidak akan menjadikan berkat bagi orang lain, bahkan diri kita sendiri. Itu justru menghalangi dan merintangi kita untuk meraih kemenangan iman di dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, semua itu harus kita tinggalkan karena akan mengganggu laju perlombaan. Itu termasuk kehidupan lama yang harus kita lepaskan. Yang kedua, ada beban yang harus kita tinggalkan, yaitu dosa. Setiap orang yang tidak bisa untuk membunyikan atau menyembunyikan dosa yang sekecil apapun. Karena firman Tuhan katakan dalam Ibrani 4, nih, mari kita akan buka nih. Untuk Ibrani 4 ayat 12 nih. Dan 13 ini sangat jelas nih. Oh, Ibrani 4 ya, mohon maaf, Ibrani 4 bukan doa. Ibrani 4 nih, ayatnya 12 sampai 13 ini sangat jelas nih. Kami akan bacakan nih kepada Bapak Ibu. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungan jawab. Nah ini nih, istilah pertanggungan jawab. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi tidak ada sesuatu dosa kecil apapun yang tidak diketahui Tuhan. Walaupun orang lain itu tidak tahu gitu. Apa yang kita lakukan bakal itu menjerumuskan kita, bahkan itu akan masuk dalam dosa. Orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan tahu. Karena apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan seperti pedang bermata dua, bisa masuk keluar, menusuk bahkan sampai ke sumsum. Artinya sesuatu tidak bisa disembunyikan, sekecil apapun dosa yang kita lakukan. Walaupun orang lain tidak mengetahui. Contoh, ya, curiga. Ya, ini. Sering orang sing biasanya apa ya, sok rumangsanan, ya. Orang ngumpul, ya, kadang-kadang sok rumangsa, wah kayak ngumpul pasti ngerumpi saya, kayak ngomong ke saya dan sebagainya. Nah itu kadang-kadang pikiran curiga itu sering ada pada kita. Padahal enggak, padahal ngomong ke pelayanan itu kan sudah jauh gitu. Artinya sering seperti itu nih. Jadi rasa curiga itu sering ada nih. Apalagi sering curiga mencurigai itu tidak boleh. Gitu. Itu dosa saudara. Apalagi kita dengan teman ya, mencurigai, wah si A si B, padahal tidak apa-apa gitu. Nah inilah dosa nih yang harus kita tinggalkan, rasa curiga. Curiga terhadap orang lain, kepada siapapun gitu, itu tidak diperkenankan. Ya. Kemudian iri hati,
Nah, itu juga termasuk dosa sebenarnya ya. Orang yang sukses nih kadang dulu kayak sekarang sudah sukses kayak nih kadang-kadang kita merasa iri hati. Loh, saya itu seperti ini yang kerja keras kok hanya hidupnya seperti ini saja ikut Tuhan. Nah, kita sudah mulai iri hati ini. Tidak tahu padahal dia itu ya kerja luar biasa nih. Nah, itu iri hati nih. Itu banyak hal yang kita temui dalam kehidupan ini. Mungkin orang itu kok bisa sukses dan sebagainya. Ini terjadi dalam biografi. Misalnya, wah ini kok orang baru saja kok sudah naik tingkat misalnya, sudah naik jabatan. Teman-teman, wah saya itu sudah lama berjuang di kantor ini misalnya. Saya pun tidak naik-naik jabatan. Kenapa itu hanya orang baru saja kok sudah naik jabatan? Nah, orang itu akan merasa iri hati. Nah, nanti berbagai cara dia akan mengganggu mereka. Itu ada terjadi. Sehingga banyak terjadi gitu. Orang-orang percaya nih, orang-orang beriman itu mau naik jabatan itu sangat sulit, Saudara. Kalau bukan kuasa Tuhan. Banyak itu kesaksian yang terjadi. Hanya naik, tapi kalau kamu tinggalkan, kamu bisa naik pangkat dan jabatan. Ya, daripada meninggalkan Yesus lebih baik tidak naik jabatan. Ya. Nah, Saudara, itu terjadi. Keirian hati itu akan terjadi. Bisa terjadi di dalam birokrasi, ya, seorang kenaikan jabatan dan sebagainya. Dan masih banyak ya, contoh-contoh. Itu sebenarnya dosa, Saudara, yang harus kita tinggalkan. Kemudian panas hati, nah ini kadang-kadang orang itu gampang tersulut nih persoalan masalah. Misalnya suatu kabar yang belum tentu benar, kadang-kadang saudara terus menerima secara letterlek. Kamu gitu dibicarakan ini, kelemahannya, kejelekannya, padahal orang itu tidak senang misalnya seperti itu. Nah, lalu saudara mudah tersulut, ya, gampang diterima mentah-mentah. Akhirnya apa, saudara? Terjadi sesuatu yang tidak baik. Karena apa? Panas hati, gitu. Hati-hati, saudara. Nah, contoh saja dalam firman Tuhan adalah Kain dan Habil, gitu. Dua orang ini sama-sama mempersembahkan. Yang satu mempersembahkan hasil panen, yang satu adalah ternak, gitu. Tetapi kalau Habil mempersembahkan yang sulung, artinya yang paling baik dan sebagainya. Tetapi kenapa, saudara? Dua-duanya sama mempersembahkan pada Tuhan, tetapi persembahan Kain tidak diterima. Karena mungkin salah cara mempersembahkan. Bukan yang terbaik, tetapi Habil adalah yang terbaik yang dipersembahkan. Nah, Kain lalu panas hati, muram. Akhirnya apa, saudara? Habil dibunuh. Karena gara-gara persembahan, saudara. Dia panas hati. Loh, kenapa? Saya juga mempersembahkan, kok tidak diterima persembahan saya, ditolak oleh Tuhan. Tetapi Habil malah diterima. Panas hatinya, gebrongot, akhirnya emosi dan sebagainya. Lalu apa? Dia terjadi pembunuhan. Ini dosa, saudara. Apalagi kita membunuh karakter orang lain. Gitu. Nah, ini juga terjadi, saudara. Jangan sampai kita membunuh karakter orang lain. Itu juga bentuk pembunuhan yang harus kita hindari. Kita jangan mudah tersulut oleh apapun dan siapapun. Mudah menerima apapun berita yang belum tentu benarnya. Jadi kita harus disaring dulu, gitu. Mungkin kalau kadang-kadang kita dengar kabar apa saja, mungkin itu kabar kecelakaan, kabar apapun yang belum tentu benar. Kadang-kadang saudara terus diterima, lalu terus diberitakan yang lain. Di sini saya tadi lihat ini dan sebagainya. Atau orang lain. Itu kan belum benar. Nah, kalau kita sudah benar, ngerti faktanya, nah itu baru kita menyampaikan pada orang. Itu lebih baik, ya, seperti lebih baik banyak diam daripada ngomong, ya, atau kita banyak berbuat sesuatu
daripada banyak bicara. Itu akan menjadi berkat, saudara. Panas hati juga termasuk dosa. Dalam Lukas 12 ayat 2 yang terakhir ini kita akan buka ini sekali lagi, kita akan baca Lukas 12 ayat 2. Firman Tuhan katakan demikian. Tidak ada sesuatu yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Nah ini saudara, jadi tidak ada sesuatu yang tertutupi tidak akan terbuka, itu pasti terbuka. Ya, serapat-rapatnya apa, ya, kejahatan apapun, lama-lama akan ketahuan. Sesuatu yang disembunyikan, lama-lama akan terbuka. Apalagi satu kejahatan, kejelekan, orang itu akan nampak nanti. Ya. Oleh karena itu kita sama-sama lakukan yang terbaik daripada yang terjelek. Lakukanlah yang baik daripada yang tidak baik. Karena apa, saudara? Itu sama-sama melakukan. Nek melakukan yang baik itu tentu akan jadi berkat. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Sering kita seolah menuduh, itu adalah dosa yang harus kita tinggalkan. Menuduh itu juga termasuk dosa, saudara. Menuduh yang tidak benar. Tinggalkan semuanya itu. Sebagai kesimpulan, mari kita tinggalkan hidup lama kita. Dan perbaikilah hidup kita di dalam Yesus, supaya saudara dan saya akan dapat meraih kemenangan iman, dan kita akan menuju tempat kehidupan yang abadi yang sudah Tuhan sediakan pada kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita akan berdoa. Tuhan Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Pagi ini Tuhan sudah mengingatkan kami di dalam gelanggang perlombaan, terutama dalam hidup untuk menuju iman yang sempurna. Ternyata banyak hal rintangan hambatan yang harus kita lalui. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon kepadamu, kiranya Tuhan akan menolong kami dan berikan kekuatan kami, sehingga kami boleh untuk meninggalkan segala kehidupan lama yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Berkati jemaat-Mu baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja ini. Kiranya Roh Kudus akan berkarya dan Tuhan akan terus bekerja. Biarlah selama kehidupan lama yang tidak dikehendaki oleh Tuhan, Engkaulah Allah yang akan memberikan kehidupan yang baru, kelahiran baru di dalam Yesus Kristus. Sehingga nama-Mu saja yang akan dipermuliakan melalui kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan atas berkat firman-Nya yang sangat indah. Mari kita responi firman Tuhan, berkat rohani bagi iman rohani kita. Pujian ku mau seperti-Mu Yesus. Kita bagikan bejana dididik Tuhan, mau menanggalkan manusia lama kita, kesombongan, hati, bahkan panas hati. Mari kita responi. Dengan urapan
Bapak Sukiman akan menutup dan juga doa berkat bagi kita semua. Bapak Ibu, marilah kita akan akhiri ibadah kita pagi ini. Tuhan Bapa kami yang di surga, yang penuh dengan kemuliaan, pagi ini kami mengucap syukur dan terima kasih Engkau sudah memimpin kami dalam acara ibadah pagi ini. Dari awal pertengahan hingga akhir berjalan dengan baik. Kami juga untuk menyerahkan kepadamu ya Bapa, kepada saudara kami yang terlibat dalam pelayanan ini, kiranya Tuhan akan terus menolong, memberkati, baik dalam tim musik, dalam yang MC maupun singer, dan juga petugas yang lainnya, bahkan seluruh jemaat. Kiranya Tuhan akan terus memberkati dan menolongnya. Bapa, kami juga untuk menyerahkan sepenuhnya kepada-Mu ya Bapa, khususnya untuk saat ini seluruh kehidupan keluarga kami yang saat ini sedang dalam kehidupan yang bergumul dengan segala penyakit-penyakit apapun maupun dalam pergumulan yang sangat berat. Kami percaya Tuhan akan terus menolong, memimpin dan memberkati. Sebentar lagi Tuhan, kami juga untuk menyerahkan nanti sebagian persembahan yang sudah Tuhan siapkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar lagi Tuhan, kami akan meninggalkan tempat ini, kiranya Tuhan akan tolong kami dan Tuhan akan berkati setiap anak-anak Tuhan sehingga kami boleh untuk melakukan segala aktivitas yang sudah Tuhan siapkan pada kami, sehingga kami boleh untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, baik saudara kami yang berusaha bekerja yang ada di rumah maupun yang ada pekerjaan di kantor maupun pekerjaan yang lain. Tuhan, kiranya berkat Tuhan akan selalu melimpah dan karunia-Mu yang akan terus ada dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan sepenuhnya dan Tuhan akan selalu memberkati setiap anak-anak Tuhan yang saat ini dengan penuh kesetiaannya. Di dalam nama Yesus kami mohon diampuni atas segala dosa dan keluarga. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Aku memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.
Amin. Bapak Ibu sidang jemaat dikasihi Tuhan, kami mohon waktunya sebentar. Ada 2 pengumuman, tinggal sejenak untuk kami sampaikan pada pagi hari ini. Pengumuman yang pertama, gereja khususnya seksi penggalangan dana mengucapkan terima kasih pada salah satu jemaat yaitu Mbah Pawiro Beluran yang sudah dengan sukacita mempersembahkan gabah kering yang bisa diproses menjadi beras, matur nuwun Mbah Pawiro, dan kurang lebih ada 50 kg beras yang sudah diterima gereja. Kami mengucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya, bagi jemaat yang mungkin terbeban ambil bagian dalam pelayanan bisa menghubungi seksi penggalangan dana atau saya sendiri apabila berkenan untuk membeli, tentu dengan harga sesuai di pasaran atau lebih juga diperkenankan. Jadi berasnya kurang lebih 50 kg dipersembahkan untuk gereja melalui khususnya persekutuan-persekutuan organisasi PPI dari Mbah Pawiro. Matur nuwun, Mbah Pawiro sudah memberikan persembahan dan sidang jemaat bisa menghubungi saya langsung jika berkenan ambil bagian untuk membeli dengan nilai minimal Rp10.000 atau lebih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara semuanya, khususnya anak-anak sekolah minggu dari kelas Indria sampai juga kelas dewasa, mengingatkan kembali bahwa mohon maaf, ralat dari kelas Indria sampai pemuda saja, okay? Dari kelas Indria sampai pemuda saja, jadi yang tidak termasuk praindria dan dewasa, yaitu ada acara kebaktian sekolah minggu atau awal tahun ajaran ya pada hari ini jam 8.30 atau setengah 9 pagi. 30 menit lagi sejak sekarang, silakan Bapak Ibu Saudara beserta anak-anaknya bisa hadir dalam kebaktian sekolah minggu atau kebaktian awal tahun ini. Tentunya ada banyak berkat Tuhan yang tercurah. Mari adik-adik sekolah minggu, adik-adik semua, teman-teman semua dari kelas Indria sampai pemuda ditunggu kehadirannya nanti jam setengah 9 pagi di gereja ini. Terima kasih, itu saja pengumuman dari kami. Kami juga ada pengumuman tambahan, maaf, ketiga, jadi ada 3 pengumuman ya. Yang ketiga adalah kebaktian doa Rabu. Dipersilahkan Bapak Ibu Saudara bisa hadir di gedung gereja ini. Jadi sudah offline, tidak melalui YouTube ataupun per KPW, sudah bisa dipersilahkan datang ke hadirat Tuhan seperti jadwal sebelumnya, yaitu hari Rabu jam 6 sore. Terima kasih, Tuhan Yesus mengundang Bapak Ibu Saudara semuanya. Terima kasih, silakan Bapak Ibu Saudara bisa pulang sambil memberikan persembahan maupun perpuluhan di kotak yang disediakan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Boten nate gelem. Boten nate gelem.